Hai, aku Karina dan aku berumur 13 tahun. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu mempunyai hidup yang berat? Bahwa kamu tidak berhak atas cobaan dan gangguan? Bahwa kamu menghadapi hal yang terlalu banyak saat ini? Aku tahu itu. Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku harus berpura-pura bisu untuk selamat. Aku tumbuh di lingkungan buruk. Bagian kami tidak disubsidi. Pemerintah mengambil uang untuk mereka sendiri, dan orang biasa hidup sedikit lebih buruk daripada orang miskin. Contohnya, keluargaku didukung oleh sedekah. Aku tahu sejak berumur 3 tahun, apa rasanya berjalan dengan tangan yang terulur. Bahkan sebagai seorang anak, aku diberikan cerita. Aku diajarkan menjadi bisu untuk menarik rasa kasihan. Biasanya itu berfungsi. Awalnya aku malu untuk berpura-pura, tapi lalu aku terbiasa. Suatu hari seorang pria di jalan menyadarinya. Dia berusaha untuk berkomunikasi denganku melalui bahasa tubuh. Aku tidak mengerti apa yang dia inginkan dariku. Apa dia sakit? Tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat kerjaku. Akhirnya dia hanya menulis pesan dan pergi. Aku membacanya di malam hari. Hai, namaku adalah Hugh. Saudaraku adalah aktivis untuk hak orang miskin. Apa kamu ingin aku memperkenalkanmu padanya? Akankah kamu berbicara dengan seseorang yang mengizinkanmu untuk keluar dari masalah? Terlalu banyak orang brengsek di dunia ini yang bisa dipercaya. Aku tahu itu. Di sisi lainnya, terkadang kamu ingin mempercayai yang terbaik, bukan? Aku melempar kertas itu dan berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Suatu ketika ada jurnalis datang ke lingkungan kami. Ibuku berharap bahwa mereka akan membantu kami keluar dari lubang ini dan memberikan wawancara besar. Dan lalu episode dengan kami dipotong begitu saja dan mereka membuatnya terlihat seakan tidak ada pengemis di kota kami. Oleh karena itu, aku tidak mempercayai aktivis. Semua orang hanya peduli akan dirinya sendiri. Tapi Hugh muncul keesokan harinya. Dan keesokannya. Dan keesokannya. Dia berbicara padaku, bertanya apa aku tahu bahasa isyarat, berusaha mengajariku. Dia berkata bahwa saudaranya tidak bisa melakukannya sekarang, dan aku harus menunggu sebentar lagi. Dan lalu dia akan datang dengan semua kru film. Aku tidak peduli dengan saudaranya, tapi itu pertama kalinya aku memiliki seseorang teman dari luar wilayahku yang peduli tentangku. Aku menulis padanya di secari kertas bahwa keluargaku sangat miskin, bahwa lingkungan kami miskin dan berbahaya, bahwa aku tidak pernah bersekolah karena kita hanya tidak mempunyai kesempatan. Dia membawa makanan dan permen. Dan lalu terima kasih padanya, aku pertama kalinya merasakan coklat. Itu seperti... aku tidak bisa berkata-kata. Aku memakannya sendiri tanpa berbagi dengan saudariku. Aku suka berbicara dengan Hugh, terutama karena makanannya. Ya, aku tidak berbohong. Tapi bukan hanya itu. Dan aku tidak ada ide bahwa dia tidak melupakan janjinya. Keesokan harinya ketika aku seharusnya pergi kerja, aku melihat mobil TV di jalan. Ibuku dan Gertrude mengikutiku. Mereka juga ingin melihat syutingnya. Aku melihat Hugh di antara kru kamera. Dia juga melihatku. Senang dan membawa seorang pria muda kepada kami. Ini saudaraku, kata Hugh. Tolong ceritakan padanya tentang kehidupanmu. Apa kamu akan berbohong demi mendapat bantuan? Akankah kamu curang demi uang? Aku lelah berbohong sepanjang hidupku, dan aku sudah mengajarkan diriku bahwa ini normal. Tapi sekarang aku malu seperti saat aku kecil. Apa aku takut dengan kamera? Siapa yang tahu? Singkatnya, aku siap untuk ditelan bumi. Lalu ibuku maju ke depan dan mulai berbicara tentang kehidupan keras kami, tentang kekurangan uang, tentang kenyataan bahwa kami tidak bersekolah, dan tentang kenyataan bahwa anak tertuanya, aku, bisu. Aku ingin menghentikannya, tapi aku hanya tidak bisa membuat diriku berbicara. Setelah grupnya pergi, aku bertanya pada ibuku kenapa dia melakukannya. Karena dia sepertiku tidak percaya pada televisi. Ya, kita harus berharap untuk yang terbaik, katanya. Dan kali ini dia tidak salah. Laporannya menunjukkan, walaupun tidak di TV, tapi di suatu tempat di internet, itu menjadi sangat populer. Sampai aku bahkan dikenali suatu kali di jalan. Sebuah akun yayasan dibuka atas nama keluarga kami, dan kita bahkan memiliki uang. Ibuku sangat senang, dan aku sangat takut. Aku bahkan merasa lebih malu dari saat aku mengumpulkan sedekah saat kecil. Aku seketika menyadari dengan jelas bahwa aku menipu orang. Dan itu karena tipuan ini, kita mengambil uang dari mereka. Dan aku harus tetap berpura-pura bahwa aku tidak bicara, mungkin untuk sepanjang hidupku.
Aku hanya tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mengatakan yang sejujurnya. Tapi kita baru mendapat kesempatan untuk makan dan bahkan membeli pakaian. Aku tidak bisa mengecewakan ibuku dan Gertrude untuk kesempatan hidup normal. Tapi aku akan lepas dari diriku satu hari dan lalu apa? Aku memutuskan untuk mengambil langkah buruk dan putus asa. Aku memutuskan bahwa aku harus berhenti berbohong dan di saat yang sama menolong keluargaku, menjaga kesejahteraan mereka. Aku seharusnya tetap menjadi bisu. Tapi aku tidak bisa. Bukan karena aku tidak bisa memutuskannya. Bukan, kenyataannya aku sudah depresi sampai aku tidak ragu akan keputusanku. Ibuku muncul di kamar mandi dan mulai meneriakiku. Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Dan lalu dia mengambil guntingnya dariku. Aku menangis. Dia berusaha menenangkanku dan aku kabur dari rumah untuk berjalan. Untuk menghela napas, untuk menenangkan diri, untuk membuat keputusan. Ini sedikit membantuku. Aku akhirnya sampai ke keputusan bahwa aku sudah membodohi diriku sendiri. Dan aku seharusnya menunggu suasananya berlalu. Mereka tidak akan mengikuti kita selalu, kan? Perhatian orang cepat sirna, dan itu penting untuk membeli waktu. Menenangkan diri, aku pulang ke rumah. Dan melihat kerumunan di depan pintu masuk. Beberapa pria dalam seragam, untungnya bukan seragam polisi, mengetuk pintuku. Lalu mereka melihatku, menarikku, berusaha menarikku ke mobil, berusaha menenangkanku di sepanjang jalan. Ini sebaliknya, hanya menakutiku. Aku hancur dan berlari di belakang rumah untuk masuk lewat jendela. Di rumah aku bertemu Gertrude yang menangis. Apa yang terjadi? Gertrude menangis memberitahukan semuanya. Dia sangat takut ketika ada skandal antara ibuku dan aku. Sayangnya, Hugh tidak berada jauh. Ibu menghampirinya untuk beberapa alasan berpikir aku bersamanya. Dia berkata pada Hugh tentang pertengkaranku dengan ibu. Dan Hugh, dia berpikir bahwa ibuku memanfaatkanku dan menyiksaku. Sial, 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 sial. Aku marah pada saudariku dan berteriak. Siapa yang memintamu melakukan ini? Gertrude mulai semakin menangis, dan aku bingung apa yang harus dilakukan. Hugh membawa layanan sosial dan sekarang semua orang berpikir bahwa ibu adalah penguasa keluarga. Kerumunan jurnalis berdatangan. Mungkin polisi akan tiba. Itu harus datang, karena sang anak hampir melukai dirinya sendiri karena ibunya. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku tidak bermaksud. Oke, tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah. Hanya ada satu jalan keluar dari situasi, dan aku harus memutuskannya. Ya, aku menghubungi nomor Hugh dari telepon ibuku. Ya, aku menelpon bukan mengirim pesan, aku memutuskan untuk menghentikannya. Bisa dibilang Hugh terkejut sampai tidak berkata-kata. Aku meminta maaf dan bertanya apa aku bisa menemuinya dan berbicara dengannya. Dia setuju. Dia juga membawa saudaranya ke pertemuan. Aku membiarkan mereka masuk lewat jendela dan menceritakan kebenarannya. Akhirnya aku berkata bahwa ibuku tidak pernah membuatku merasa buruk. Dia memintaku untuk berbohong supaya kita bisa selamat. Hugh terdiam selama itu dan aku bahkan tidak bisa melihat ke arahnya. Aku sangat malu telah berbohong padanya, tapi saudaranya tidak terlihat tersinggung sama sekali. Dia hanya berkata bahwa kita harus memikirkan cara untuk membuat cerita ini publik sehingga kita tidak terlihat seperti pembohong. Hugh tidak mengatakan apapun atau bahkan berpamitan ketika mereka meninggalkan rumah kami. Aku tidak terkejut, aku mengerti perasaannya dengan baik, dan itu hanya menyakitkanku untuk kehilangan seorang teman. Ibuku tidak ditahan. Saudara Hugh membuat film lainnya tentang keluarga kami. Itu sangat sulit untuk meyakinkan ibuku untuk menceritakan yang sebenarnya. Dia masih sangat takut akan jurnalis dan tidak percaya bahwa kita bisa ditolong begitu saja, tanpa rasa kasihan akan anak yang cacat. Filmnya diluncurkan dengan judul Kebohongan Karina, cerita dokumenter tentang seorang gadis yang berbohong ke orang lain untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan menjadi lebih populer dari film sebelumnya, dan karena beberapa alasan, kita bahkan mulai mendapat sedekah lebih dari sebelumnya. Tapi aku membaca berbagai komentar di internet di mana kita disebut penipu. Ya, aku mengerti kenapa mereka berpikir demikian. Setelah premiernya, Hugh tiba-tiba menghampiriku. Kita berjalan menyusuri lorong miskin penuh sampah kami dan berbicara. Dia mengakui bahwa dia tersinggung olehku. Tapi sekarang dia mengerti kenapa aku melakukannya. Yang dia minta adalah bahwa aku tidak melakukannya lagi. Dan aku menyetujuinya. Aku menyadari bahwa aku sebenarnya memiliki suara. Daripada mengambilnya dari diriku, beradaptasi dengan kehidupan yang tidak adil, aku bisa menggunakannya dan menyebarkan kebenaran ke orang-orang. Tapi itu juga penting untuk bersenang-senang, bukan? Jadi, subscribe ke channel kami. Atau mungkin kamu juga memiliki cerita menarik.
kita akan senang menantinya.